Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Bersama, selalu bersama dalam suasana canda dan tawa dengan sahabat, sahabat sejati di hati. Yakinlah terwujud nyata adanya. Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Amrino Simorangkir pada hari ini Jumat 16 November 2022. Untuk itu ditingkatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan berbagai alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Amrin pada hari ini Jumat 16 November 2022 dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera, persilakan terdakwa untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Benarkah Anda penasihat hukum dari terdakwa? Benar, Yang Mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Baik, untuk saat ini perkara saudara akan disidangkan di pengadilan negeri ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong didengarkan dengan baik-baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana saudara jaksa penuntut? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan paling lama 15 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah ingin melakukan pembelaan? Jika iya, silakan. Betul, Yang Mulia. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, setelah dilakukannya tes, terbukti bahwasannya terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol yang tinggi.
Hal ini menunjukkan pada saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dan ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana? Jaksa penuntut umum, apakah ada tambahan penuntutan? Baik, ada yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa memang dalam keadaan tidak sadar. Akan tetapi penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam atau motif tersendiri sehingga terdakwa dapat melakukan tindakan tersebut. Selain itu, saya memiliki barang bukti berupa sebuah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban hingga korban meninggal dunia. Terima kasih. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Siap yang mulia. Kepada saksi dipersilakan menempati kursi saksi. Apakah benar Anda yang bernama Saudari Greta berusia 20 tahun? Benar yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpahi terlebih dahulu. Apa Anda bersedia? Saya bersedia yang mulia. Baik, saudari saksi, ulangi kalimat yang saya bacakan. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah bersumpah, jadi kami mohon untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya terkait kasus ini. Pertanyaan pertama, ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Baik yang mulia, jadi terdakwa itu adalah pacar saya dan korban adalah sahabat saya. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Saya sudah mengenal terdakwa dari sekitar 2 tahun yang lalu yang mulia. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Terdakwa ini orangnya memang sangat posesif dan dia juga sering melarang saya tentang hal-hal kecil di diri saya. Sebenarnya saya tidak merasa keberatan, cuman kadang saya merasa agak risih dan kurang nyaman dengan perlakuan dia seperti itu. Terlebih dia juga orang yang suka berkunjung ke klub malam, suka minum minuman keras yang kadang membuat saya kesulitan mendapatkan kabar dari dia yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Saudari saksi, silakan beritahu kami kejadian itu terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, jadi saat itu di hari Selasa sore, tepatnya pukul 4 sore, saya dan almarhum sahabat saya sedang jalan-jalan di sekitar taman. Kami sedang minum berdua, kami sedang bercanda berdua. Tiba-tiba terdakwa muncul dari belakang dan memukul kepala dari korban. Dari saat itu mereka berantem. Saya mencoba melerai dan setelah itu saya melakukan debat kecil bersama dengan terdakwa. Setelah itu saya didorong hingga saya pingsan dan setelah itu saya nggak tahu apa lagi. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Sekian dari kami yang mulia, terima kasih. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa, silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi, apakah pada saat kejadian berlangsung terdakwa juga dipukuli oleh korban? Terima kasih. Ya, benar. Pada saat kejadian berlangsung, terdakwa juga sempat dipukuli oleh korban dan mereka sempat melakukan perkelahian kecil. Jadi berdasarkan penuturan dari pihak keluarga bahwa terdakwa memiliki rekaman medis yang menunjukkan korban juga memukuli terdakwa hingga tulang pipinya retak.
Sehingga di sini bukan hanya korban yang memiliki luka, tetapi terdakwa juga. Instruksi yang mulia. Korban memukul terdakwa bukan hanya karena terbawa emosi, tetapi itu adalah suatu bentuk perlindungan diri yang dilakukan korban karena tindakan yang dilakukan terdakwa secara tiba-tiba. Jaksa penuntut umum mohon bersabar. Mari dengarkan lagi pertanyaan yang diberikan oleh penasihat umum. Baik, terima kasih yang mulia. Saya ingin mempertanyakan kembali kepada saksi. Bagaimana kondisi dan keadaan terdakwa pada saat kejadian berlangsung? Terima kasih. Ya, seperti yang saya tadi sudah bilang, bahwa terdakwa ini suka sekali berkunjung ke klub-klub malam dan suka meminum minuman keras. Jadi pada saat kejadian berlangsung, itu terdakwa sedang dalam kondisi mabuk dan emosinya menjadi tak terkontrol. Dalam kondisi yang mabuk berat dikatakan bahwa kesadaran terdakwa juga terganggu. Karena ini mungkin dapat menjadi pertimbangan yang mulia hakim untuk mempertimbangkan kembali kasus ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya, panitia dipersilakan saksi kedua untuk menduduki kursi saksi. Pada saksi pertama, silakan kembali ke tempat semula. Lalu, kepada saksi kedua dipersilakan menduduki kursi saksi. Apa hal benar Anda yang bernama Saudara Naen Tidak ada mulia. berusia 21 tahun? Tidak ada mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, saudara akan disumpahi terlebih dahulu. Apakah saudara siap? Siap yang mulia. Apa benar saudara saksi sedang berada di sekitar lokasi tersebut pada saat kejadian? Benar yang mulia. Coba jelaskan. Pada saat itu saya sedang berada di lokasi kejadian dan saya melihat perkelahian yang terjadi pada saat itu. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada tambahan terakhir yang ingin diberikan? Baik, ada yang mulia. Tetap pada keterangan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan korban hingga korban meninggal dunia, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada tambahan terakhir yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat yang mulia mohon pertimbangannya kembali. Karena pada saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat. Terima kasih yang mulia. Saksi dimohon kembali pada kursi yang telah disediakan. Selanjutnya pembacaan amal putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Kepada terdakwa disilakan menduduki kursi sidang. Baik. Pembacaan keputusan final. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Amrin telah terbukti secara sah dan dihakikat bersalah. Telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap almarhum. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukuman yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa Amrin ditetapkan sanksi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Batam pada hari Jumat 16 November 2022 oleh kami Farhan Yafiq, Sarjana Hukum, selaku Hakim Ketua, Ken Hapu, Sarjana Hukum, dan 3 Violeta, Sarjana Hukum, masing-masing selaku Hakim Anggota. Dengan ini, sidang keputusan resmi ditutup.
Sidang hari ini, Jumat 16 November 2022, Pengadilan Negeri Kota Batam berakhir dengan hasil terdakwa Amrin dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.